Iya, welcome Scorpio. Ini untuk readingan awal tahun 2026, Januari 2026. Scorpio, selamat pagi. Gak biasanya aku reading pagi-pagi. Biasanya selamat malam. Oke, selamat pagi. Di sini kalian punya Six of Coins. Aku agak agak ngeproses soalnya ini persis center of the readingnya di Libra. Tadi barusan banget aku recording untuk Libra, dia dapat uh, Six of Coins, terus kalian juga dapat Six of Coins, terus aku kudu ngecek ini udah ganti kan, ya udah Scorpio. Anyway, kalau sebelumnya aku bilang ke Libra kalau ini di awal tahun ini mereka bakal banyak berbagi sama orang. Aku ngerasa kalau buat kalian sendiri mungkin sama, ya mungkin sama. Ini tahunnya kalian untuk berbagi dengan orang. Six of Coins itu biasanya pertukaran setara, apa yang kalian kasih itu juga apa yang kalian dapat. Mungkin sebelumnya kalaupun iya gitu kalian nggak memberi ke orang, ini bisa jadi tahunnya kalian untuk menerima dari orang. Bahkan kalau kalau kalian ngerasa tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya kalian uh, memberi terus gitu, kalian ngasih terus ke orang, ini tahunnya kalian untuk menerima. Pokoknya apapun yang udah kalian lakukan sebelumnya, ini uh, apa ya, balasannya bakal kalian temukan di awal tahun ini mungkin, atau mungkin sepanjang tahun ini. Aku nggak tahu. Hal-hal yang sifatnya kayak transaksional gitu, kadang kita nggak tahu bakal kembalinya ke kita itu kapan, atau gimana ya aku bilangnya, kita nggak tahu kapan gilirannya kita untuk memberi dan kapan gilirannya kita untuk menerima kayak gitu. Dan kadang kalau hal itu makin dipikirin, apakah ini waktunya aku untuk memberi atau ini waktunya aku buat menerima, kadang agak sulit kalau kita hitung-hitungan kayak gitu. Makanya uh, harus lebih ikhlas kali ya, soalnya kita nggak bener-bener tahu ini kita udah bener atau enggak ya ngasih ke orang kayak gini, atau yang kita terima ini udah baik atau enggak ya buat buat kita. Ya soal itu kayaknya butuh keikhlasan untuk bisa lebih uh, apa ya, bisa lebih pasti atau bisa lebih susah men. Soalnya kita kita misalnya dihadapin kesempatan buat ngasih ke orang, tapi kalau kitanya masih hitungan gitu, jadinya kayak apa ya, kayak selalu ada pilihan untuk tidak memberi, selalu ada pilihan untuk tidak memberi. Tapi justru ujiannya ada di situ. Ketika kita punya pilihan untuk tidak memberi, justru kalau kita udah nggak punya pilihan lain selain memberi, ya ya udah gitu, tinggal kita kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita punya apa yang semestinya kita berikan di situ kan. Tapi kalau kita punya pilihan untuk tidak di situ, ya gua ngasih juga nggak masalah harusnya. Nah justru di situ ujiannya. Dan crossing the reading kita punya Three of Cups. Ini yang tadi gue bilang, kayak apa sih, harus lebih apa ya, selektif gitu kali ya, untuk ini udah waktunya kita buat ngasih atau enggak nih. Kita dapat kesempatannya nih, ada opsinya kita buat ngasih, buat memberi di di titik ini. Tapi ada juga ya ada juga pilihan untuk enggak. Dan memberi dan tidak memberi itu punya konsekuensinya masing-masing. Ngerti nggak? Ya kita memberi dan nggak memberi, ya basically setiap hal punya konsekuensinya masing-masing ya. Tapi di sini kalian dituntut untuk lebih apa ya, lebih hati-hati ngatur timingnya mungkin. Kapan waktunya kalian untuk memberi dan kapan untuk hold dulu deh kayak gitu. Kayaknya situasi ini nggak terlalu trusted gitu, nggak terlalu bisa aku percaya buat aku kasih kayak gitu. Jadi bisa agak hati-hati. Aku juga bisa bilang kalau mungkin awal tahun ini kalian lagi ada di apa ya, cukup crowded. Kesan yang aku dapat cukup cukup ramai lingkungan di sekitar kalian. Atau mungkin kalaupun nggak ramai-ramai banget, kalian di tahun ini
ada di center of attentionnya gitu. Kalian benar-benar ada di titik yang diperhatikan banyak orang, makanya banyak orang yang tertarik sama kalian, atau kalian emang ada di tengah kerumunan banyak orang. Jadi kalau posisinya kayak gitu emang harus agak hati-hati kalian ngasih ke orang. Iya, ya gampangnya kalau di tempat ramai kayak gitu kita asal ngeluarin dompet gitu aja kan bisa dicopet ya. Kayak gitu loh, ngerti kan? Oke, root of the readingnya ada Queen of Coins, pas energinya ada Temperance. Queen of Coins aku ini yang tadi aku bilang soal Six of Coins. Kalian pribadinya mungkin udah siap atau udah mampu untuk ngasih ke orang, untuk memberi. Cuma cobaannya kayak yang tadi aku bilang, ujiannya adalah pada siapa kalian harus memberi dan kapan kapan waktunya kalian untuk memberi kali ya. Iya, nggak berarti apa sih, ini bukan apa ya, mungkin kalau orang ngelihat eh, yang lagi kelebihan rezeki itu hal apa ya, mereka kadang ada yang iri gitu kalau orang lagi lagi kebanyakan duit kayak gitu, kayak wah dia enak tuh lagi banyak duitnya, atau dia enak tuh rezekinya lagi lancar. Yang tidak mereka tahu adalah bisa jadi kelebihan rezekinya orang itu adalah ujian buat mereka. Ya, justru dengan dilebihkan rezekinya menuntut mereka untuk bisa lebih bijak dalam berbagi. Nggak semua orang bisa mereka bagi juga kan. Dan justru kayak hal sederhana kayak tidak memberi pun bisa menjadi apa ya, bisa menjadi ada cobaannya, ada cobaannya sendiri untuk tidak memberi, ngerti gak sih? Bisa jadi pilihan yang benar untuk tidak memberi gitu kali. Tapi kapan waktunya dan pada siapanya itu yang harus kita pelajarin. Ya itu yang aku lihat di Temperance. Uh, aku bilangnya selalu soal apa sih, proses alkemi. Jadi kayak mengubah lead into gold. Aduh aku nggak tahu lagi bahasa Indonesia, sial. Tadi aku udah nemu sih. Ya pokoknya ada proses perubahan di situ. Kalau konteksnya di sini mungkin perubahan dari yang tadinya kalian tidak bijak menjadi bijak. Ada perubahan dari tadinya kalian mungkin bisa cukup royal gitu, ya cukup royal ke orang-orang sekitar kalian. Di sini kalian harus lebih pilih-pilih ya. Dan kalau kalian bisa memberi ke orang yang tepat, itu juga bisa apa ya, sedikit banyak itu bisa menguntungkan kalian ke depannya gitu kali. Nah di sini yang tadi aku bilang Ace of Sword butuh pertimbangan, harus ada ilmunya loh, ngerti gak sih, kayak investment. Iya, ngeluarin uang tuh ada ilmunya, jangan salah ya. Kita nggak bisa sembarangan ngeluarin resort kayak gitu. Kalau kita nggak cerdas ya yang ada dia keluarnya malah sia-sia, ataupun kalau nggak sia-sia dia baliknya lagi tuh lama kayak gitu. Iya, muternya lagi tuh lama. Makanya harus lebih bijaknya di situ. Dan crowning trading ada hanging man. Ini juga mungkin salah satu perubahan yang kalian alami atau kalian rasakan adalah perubahan pola pikir, perubahan sudut pandang. Mungkin sebelumnya kalian tipikal orang yang sangat royal gitu, untuk sangat royal ngasih banyak ke orang. Di sini kalian dituntut untuk lebih bijak, nggak bisa pakai sudut pandang yang sama lagi. Aku nggak tahu ada kejadian apa mungkin sebelumnya yang bikin kalian ngerasa kayak, oh gue kayaknya harus lebih hati-hati nih mulai dari sini ngasih ke orang. Nggak bisa sembarangan ngasih ke orang tuh, nggak selalu soal ngasih apa ya, ngasih aset atau ngasih uang doang, tapi kayaknya ada ngasih kepercayaan juga harus lebih hati-hati. Mungkin sebelumnya ada dalam perjalanannya kalian belajar, oh ternyata nggak semua orang bisa kalian percayai kayak gitu. Jadi, makanya kalian jadi lebih apa ya, ngerasa harus hati-hati kalau mau percaya sama orang, apalagi mercayain kayak aset kalian atau mercayain bisnis kalian ke orang. Wah udah itu kalian
benar-benar di apa ya, benar-benar diuji di situ. Posisi kalian in general di sini ada two of coins. Two of coins tuh eh aku nggak apa sih, aku nggak bilang ini out of the blue juga ya. Ini dia yang kayak agak apa sih, agak agak expected aku ngeliat two of coins di sini kalau ngeliat six of coins di sini. Cuma ya ini kartu pertimbangan juga gitu, ngerti gak sih? Kayak mempertimbangkan baik dan buruknya satu hal. Ya kalau dilihat gitu kan, six of coins di sini dia literally bawa timbangan, bukan? Kayak gitulah. Jadi emang kalau apa ya, kalau centering the reading atau temanya dari awal tahunnya kalian ini adalah memberi gitu. Nah, kaliannya sendiri gitu, kaliannya sendiri in person, kalian jadi lebih pertimbangan orangnya. Jadi bukan apa ya, bukan memberi yang tanpa dihitung. Kalian berhitung di sini. Dan karena apa ya, dan karena kaliannya berhitung, jadinya aku nggak tahu ya. Mungkin orang-orang sekitar kalian ada yang agak segan mungkin. Ya kalau ngeliat Knight of One di sini, aku nggak ngelihat apa sih, Knight of One di sini dia nggak selalu yang ya mungkin bisa jadi orang banyak banyak tekanan, banyak dorongan dari orang-orang sekitar kalian untuk segera bergerak, untuk segera uh, mengeksekusikan apa yang sudah kalian rencanakan sebelumnya, tapi kaliannya sendiri masih berhitung di sini, masih menghitungkan untung ruginya. Nggak bisa tiba-tiba langsung tancap gas aja, sedangkan Knight of One di sini bawaannya udah pengen tancap gas aja. Dan aku nggak ngerasa kalian di bawah tekanan sih justru. Iya, walaupun orang-orang mungkin lingkungannya menuntut kalian untuk cepat bergerak gitu, tapi kalian nggak bekerja atau nggak berhitung di bawah tekanan juga. Sebaliknya justru aku ngerasa orang-orang sekitar kalian yang ngerasa ada di bawah tekanan. Iya, soalnya gimana ya? Kalian, aku dapat kesan agak intimidatif, dalam artian mungkin kalau sebelumnya kalian sebegitu royalnya atau sebegitu mudahnya untuk mengeluarkan uang, di sini kalian agak apa ya, hitungannya lebih jeli lagi. Makanya orang jadi agak hati-hati nih kalau mau punya urusan uang sama kalian. Kayak gitu, kayak wah gue nggak bisa kayak kemarin lagi nih. Dia ngitungnya lebih jeli sekarang, kayak gitu. Orang jadi ada segannya kayak gitu. Tekanannya justru di mereka. Kaliannya mah udah tahu, udah pasti dengan hitungan kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa belum yakin, ya kalian bilang nggak yakin. Ntar dulu deh, kayak gitu. Gue belum yakin nih di apa ya, di sini gue hitungannya belum yakin nih, belum ketemu angkanya. Ntar dulu deh. Atau kalau kalian udah yakin, ya udah, orang juga nggak berani ngedebat. Hitungannya udah ada, kayak apa sih, datanya udah ada, hitungannya udah jelas. Apalagi coba mereka punya, kamu nggak ngasih apa ya, kamu nggak ngasih ruang untuk mereka mempertanyakan apa ya, keputusan kamu. Oke, hopes and fear-nya ada Eight of Coins, outcome-nya ada Four of One. Ya, aku nggak nemu Four of apa sih, sebelumnya ada Four of Coins di sini. Tapi dia di sini Four of Wands. Aku ngomongin soal readingannya Libra yang sebelumnya. Jadi kalau dari Four of Wands, aku ngerasa kalian punya dan di outcome kalian bakal ada, atau mungkin sudah ada fondasi dari bisnis yang lebih kuat kalau konteksnya kerjaan ya. Cuma Four of Wands nggak mesti selalu soal bisnis atau kerjaan sih. Itu lebih ke apa yang kalian usahakan, apa yang kalian cita-citakan tuh bakal lebih ada fondasinya gitu loh. Bakal lebih ada dasarnya. Jadi kalian nggak yang kalian kerja atau kalian berupaya tapi nggak ada hasilnya, atau nggak ada apa ya, kayak ngebangun di tanah ya, kayak ngebangun ngebangun building atau ngebangun istana di pakai di tanah pasir kayak gitu. Nggak.
ini apa sih, eh, semua semua pertimbangan yang kalian lakukan di sini tujuannya atau ya hasil akhirnya adalah eh, fondasi untuk mimpi kalian ke depannya. Ya, iya kan? Kalian punya mimpi nih, kalian punya tujuan pengen apa gitu. Pengen bikin bisnis, pengen punya usaha. Kalian udah keluar, misalnya kalian udah keluar modal, kalian udah belanja, kalian udah apa ya, udah invest di situ. Tapi nggak jadi apa-apa itu kan kayak sayang banget ya. Makanya harus harus lebih jeli, harus belajar lebih jeli kapan apa sih, kapan waktunya untuk ngasih dan kapan waktunya untuk nggak ngasih, bisa lebih bijak di situ. Itu yang ngebangun fondasi kalian ke depannya. Seenggaknya apa sih, apa sih, walaupun nggak, walaupun bukan perusahaannya, bukan usahanya gitu, fondasi untuk karakter mental kalian atau karakter mental kalian ke depannya juga ya kan beda. Kayak mental bisnis sama mental pekerja itu kan beda. Ngerti gak sih? Kayak orang yang biasa bisnis sama orang yang biasa kerja tuh mentality atau mindsetnya tuh beda. Dan aku rasa semua proses ini semuanya gitu, sejauh proses kalian datang ke sini tuh untuk ngebangun mental itu, mindset itu. Ya apalagi di bawahnya ada Eight of Coins. Ini proses belajar banget. Ini yang bikin aku yakin kalau wah ini kalian udah bukan proses tahun 2 tahun nih, ini cukup lama nih. Ini kayak ibarat orang 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 kuliah ini. Iya, tapi bukan kuliah yang cuma ngejar ijazahnya doang. Ini emang kalian belajar untuk ngebangun pondasi mindset kalian, ngebangun pondasi usaha kalian. Jadi eh aku nggak tahu ya, mungkin ada juga orang yang bilang kalau nggak, kenapa sih serius banget kayak gitu, kayak Night of Wands kayak gitu kan. Kayak lingkungan kalian, orang-orang sekitar kalian mungkin lagi ngeburu-buru kalian harus apa gitu, harus cepet-cepet ngambil tindakan, tapi kaliannya malah two of coins gitu, malah banyak pertimbangannya. Terus orang mikir kayak kenapa sih serius banget, ini kan eh, nggak apa ya, nggak yang harus dipikirin sedalam itu gitu. Tapi kalian ngerti gitu, ini kalau kalau untuk hal seperti ini aja kalian nggak hati-hati atau kalian ceroboh, kedepannya gimana nih gue mau ngejalanin bisnis ini kayak gitu. Kayak kalau fondasinya yang kalian bangun dari sekarang aja asal-asalan gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Kalau kalian mau ngebangun kayak portofolio yang baik ya harus dimulai dari pengambilan keputusan yang sederhana hari ini. Ya jadi emang proses belajar dan harus lebih sabar kali ya. Harus lebih sabar dan harus lebih bijak kapan waktunya kita, hmm, ya kayak yang tadi udah sering ku ulang-ulang, kapan waktunya kita untuk give dan kapan waktunya kita untuk take. Jangan kebanyakan ngasih, jangan kebanyakan ngambil. Ya proses belajar itu. Oke, Scorpio, itu aja kayaknya buat readingan awal tahun kalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.